Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Semangat hebat, maju bersama, hebat semua. Halo teman-teman, selamat datang di podcast episode 1 Obsasi Obrolan Santai Siswa oleh OSIS SMA Negeri 1 Rancabungur. Bersama saya Fiorentina selaku moderator yang akan membimbing kalian di podcast Obsasi yang ditayangkan secara online di Instagram atau di YouTube OSIS SMA Negeri 1 Rancabungur. Tentunya hari ini saya tidak sendiri, saya sudah bersama Bapak Tata Muhammad Syahid, yaitu kepala sekolah yang sangat bersinergi, yang hebat dan juga berwibawa di SMA Negeri 1 Rancabungur. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, gimana Pak puasanya Pak? Alhamdulillah sampai saat ini lancar, kemudian semangat ya. Alhamdulillah. Untuk saat ini kita tidak ada konsumsi dulu ya Pak ya, karena masih di bulan Ramadan gitu. Nah, kali ini Pak Tata akan menginspirasi kita dan menjawab beberapa pertanyaan yang ada di benak kita nih. Sebenarnya tuh menjadi kepala sekolah itu susah-susah gampang ya Pak ya pastinya. Nah, penasaran kan teman-teman gimana perjuangan Pak Tata dari titik awal dia berusaha hingga akhir ini. Oke, kita langsung saja ya Pak ya. Oke, kira-kira gimana sih Pak latar belakang Bapak sebelum menjadi sehebat ini? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman siswa-siswi yang Bapak cintai, yang Bapak hormati dan Bapak banggakan, sama sih seperti kalian ya. Menurut Bapak masa remaja Bapak juga sama seperti kalian, ya senang main, senang olahraga, ketika belajar ya belajar, ketika main ya main gitu ya. Nah kemudian masuklah ke dunia pendidikan, jadi guru, karena berawal dari latar belakang kuliah barangkali ya. Nah dari situ mulai dari guru, kemudian wali kelas ya, kemudian pernah menjadi pembina Paskib ya, Paskibra, pasukan penggerek bendera ya. Nah pada waktu itu ada kebanggaan karena ya Bapak di kota kan ya, sebelum ke kabupaten ini di Kota Bogor, tepatnya di SMA 8 Kota Bogor. Nah selama berdiri Paskib itu baru ketika Bapak jadi pembina baru juara 1 gitu ya. Itu ya, alhamdulillah ya, mungkin kerjasama lah antara Bapak sebagai pembimbing, kemudian anak-anak juga semangat gitu ya. Nah kemudian dari situ naik menjadi staf kurikulum, lama juga sampai 5 tahun. Wah. Nah kemudian diangkatlah jadi wakil kepala sekolah di bidang humas dulu. Humas ya. Kemudian dari humas bergeser ke kurikulum. Tadinya di staf kurikulum jadi ke kurikulum, kemudian bergeser lagi dari Wakasarpras. Wakasarpras itu apa Pak? Jadi wakil kepala sekolah bidang sarpras ya. Sarana prasarana. Sarana prasarana kayak Bu Mimin lah gitu ya. Nah di situ ternyata tadinya sih nggak niat jadi kepala sekolah gitu ya, cuman dari dorongan teman-teman pada waktu itu kepala sekolah juga ayo gitu ya. Nah daftar, kemudian tes ya, kemudian wawancara, habis itu ada namanya asesmen, kemudian kita ada diklat 300 jam diklatnya itu. Habis itu 300 jam harus magang di 2 sekolah. Jadi di sekolah SMA 8 pada waktu itu, satu lagi di SMA Negeri 9. Nah hasil magang itu harus dipresentasikan, presentasi apa keunggulannya, kelebihan, dampaknya, kemudian solusi dan sebagainya. Habis itu baru lulus. Setelah lulus baru menunggu penempatan. Nah, baru ditempatkan. Seperti itu. Iya. Perjalanannya lumayan panjang ya teman-teman. Itu memakan kurun waktu berapa tahun Pak dari Bapak menjadi wakil kepala sekolah hingga saat ini? 2009 itu sudah menjadi wakil kepala sekolah, kemudian
2016 lulus, 2020 diangkat jadi kepala sekolah. Yang lulusnya tadi dari berarti berapa tahun tuh? Lama banget. 12 sampai 16 kan 4 tahun. Kemudian 16 lulus. Nunggu juga, nunggu penempatan sampai 4 tahun juga. Ternyata menunggu penempatan itu lama Betul, juga ya Pak ya? karena kan waiting list ada yang pensiun baru diganti gitu ya. Kalau misalkan belum, nggak mungkin kan 2 kepala sekolah. Iya benar-benar. Iya. Jadi kurang lebih sistemnya sama kayak anak-anak SMK itu ya Pak ya, biasanya magang gitu ya Pak ya? Ada. Ada. Jadi kan sebelum terjun ke sini misalkan Bapak magang dulu di sekolah SMA 9 itu ya. Bagaimana manajerialnya, menghadapi guru-guru gitu ya, menghadapi siswa. Nah, nanti ketika lulus ya baru ditempatkan. Jadi lumayan lah sih udah ditempa ya. Iya benar-benar. Jadi dari awal sudah diberikan gambaran menjadi kepala sekolah itu seperti apa. Betul. Ya. Jadi ketika terjun itu udah nggak kaget ya Pak ya? Ya kaget juga sih ya karena gimana ya, tadinya bisa kita ngajar ya. Terus sedang Bapak biasanya kan pagi-pagi ngajar, paling ngobrol dengan teman-teman. Sekarang harus biasa di ruangan, sejubel pekerjaan. Jadi ya sedikit menyita waktu lah. Kurang lebih sekarang jadi menjadi pengawas gitu ya Pak ya untuk guru-guru lainnya. Ya, bukan hanya pengawas ya. Ya memanage juga mulai dari pemberian tugas, guru ini ngajar apa, kemudian berapa jam. Kemudian ada lagi supervisi namanya. Supervisi itu mungkin adik-adik pernah Bapak masuk ke kelas ya, itu sebenarnya supervisi, melihat guru ngajar gimana nih, Bapak nilai. Nah, habis nilai nanti biasanya ada tindak lanjut, follow up-nya, kita ngobrol. Ibu maaf ya, tadi itu ibu kekurangannya ini, anak begini. Jadi nanti bagaimana supaya menjadi guru yang ideal bagi siswa. Gitu. Kurang lebih seperti evaluasi ya Pak tadi. Evaluasi, betul. Jadi terus. Keren. Tadi kita udah mendengar tentang lika-liku perjalanan Bapak ya. Kira-kira ada nggak sih Pak kayak kendala-kendala atau hal yang benar-benar Bapak titik beratkan di sana? Kendala ada ya, karena barangkali ketika kita masuk ke suatu tempat, latar belakang, kemudian kondisi di lapangan itu akan berbeda situasinya dengan apa yang kita bawa, gitu ya. Nah, misalkan Bapak dengan kondisi nuansa, maaf ya, bukan membedakan lokasi di kota, misalnya kota Bogor, pas ke sini, loh kok beda gitu ya. Nah, jadi di situ ada adaptasi lah kita, adaptasi bagaimana cara mencari alternatif supaya lebih kondusif gitu ya. Nah, kemudian kendala lain, nah bukan kebetulan ya, alhamdulillah kita dipercaya PSP ya, program sekolah penggerak. Di mana sekolah penggerak itu kan tadinya itu teacher center, guru bagaimana dia aja. Ya. Nah, sekarang dibalik dengan PSP itu harus student center. Jadi keinginan siswa lah yang harus kita akomodir. Nah, mindset guru selama ini harus dirubah. Yang tadinya guru sebagai satu-satunya gitu ya. Sekarang guru menjadi fasilitator. Nah, mindset itu kan harus dirubah. Yang selama ini misalkan guru ngajar gimana saya, nah sekarang harus bagaimana siswa. Nah, perubahan mindset itu tidak semudah membalikan telapak tangan, jadi harus ada proses. Nah, itu tantangan, kendala juga. Iya. Dalam proses itu berarti kayak ada kayak briefing dulu gitu ya Pak, atau pelatihan untuk guru-gurunya seperti itu ya. Betul ada. Jadi pertama Bapak dulu tentunya ya, Bapak digojlok dulu selama 10 hari. Itu non-stop ya, ini sampai pinggang itu panas itu kan duduk terus ya. Non-stop, terus sampai sore lagi. Ada namanya sinkronus dan asinkronus, ada langsung dan ada penugasan. Kayak kalian aja lah. Tapi lebih sulit ya, rata-rata jam 11 malam lah. Selesai baru kita upload gitu ya. Nah, habis itu selesai baru ke guru-guru. Nah, bagian Bapak, guru-guru juga 8 hari sama juga. Gitu ya untuk pembelajaran.
Benar-benar. Oke. Kalau boleh tahu latar belakang pendidikan Bapak tuh apa ya, kuliah? Kan Bapak kan menyandang gelar MPD ya, Pak? Iya. S2. SD, SMP, SMA di Kota Subang. SMA 1 Kota Subang, kemudian pindah S1 di IKIP kalau dulu itu ya, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Kalau sekarang jadi UPI. Universitas padahal IKIP jadi UPI lah, Universitas Pendidikan. Ngambil pendidikan geografi. Geografi, kemudian ternyata kita perlu keilmuan lagi. Bapak tertarik kepada manajemen pendidikan, maka S2-nya ngambil di manajemen pendidikan Universitas Pakuan ya, Bogor. Iya, Bapak. Pas Bapak pertama kali mengajar itu Bapak mengajar apa, Pak? Geografi. Ya, geografi. Oh enggak. Jadi kurikulumnya lumayan ya. Mungkin kalian anak-anak belum pada hadir, belum pada lahir lah. 97 Bapak udah ngajar. 97 udah ngajar. Jadi begitu kuliah semester 8 ya. Semester 8 sudah ngajar karena direkrut waktu itu udah ngajar di sini, sudah ngajar. Iya. Nah, kemudian SK pertama sebagai pegawai negeri itu langsung ditempatkan jauh di Banten. Banten selama kalau dari Bogor itu sekitar 8 jam perjalanan, lumayan jauh ya. Jadi di kota kecamatan masih harus naik ojek lagi. Ojek itu jam 5 sudah nggak ada. Sebab di situ banyak begal ya. Rawan ya. Masih daerah hutan-hutan gitu. Betul. Ya, Pak ya. Bapak mau ke sekolah aja menemukan mayat ya. Itu lumayan ngeri ya. Nah, akhirnya jauh dengan keluarga. Coba setelah 6 tahun itu berusaha untuk mutasi, pindahlah ke Bogor. Nah, dari situ baru mengajar di SMA PKN ngajarnya. Bukan geografi. Dari kewarganegaraan ya. Ya, kewarganegaraan dan PLH. Pendidikan lingkungan hidup dulu ada ya. Iya, ada. PLH. Jadi ngajarnya itu. Lama-lama ke geografi juga. Geografi juga. Tapi di SMP dulu ngajar juga kan Bapak di SMP dulu waktu pas SK pertama itu semua mata pelajaran. Termasuk matematika, bahasa Inggris, fisika, PJOK. Itu karena Bapak wali kelas atau bagaimana? Karena nggak ada yang ngajar di situ. Jadi nggak bisa tidak. Malah kita berusaha ya bagaimanapun ketika ada tantangan ya berusaha untuk mencari gimana sih gitu ya. Alhamdulillah lancar. Jadi bisa dibilang Bapak ini benar-benar berjuang dari istilahnya sekolah yang tidak ada apa-apanya gitu. Betul. Ya Pak ya, dari benar-benar dari nol gitu loh. Betul. Dari nol banget karena SPP dulu masih ada SPP pun harus membawa singkong atau membawa kelapa. Kelapa dibawa kemudian dijual ke guru, baru uangnya dibuatkan SPP atau langsung gitu karena masih minus lah. Gitu ya. Itu yang di daerah Banten sana, Pak. Saya baru tahu ya teman-teman ada sistem kayak gitu ya zaman dulu. Tapi tidak semua. Jadi ada beberapa yang benar-benar tidak mampu tapi harus membayar. Jadi ada yang membawa duren, dijual durennya. Ya. Iya. Karena di sana mayoritas mayoritas orang tuanya tuh masih pertanian gitu ya Pak ya, perkebunan. Karet, ya. Benar. Iya. Jadi Bapak suka dapat buah-buah gitu ya Pak di sana? Iya, kalau itu kan banyak lah duren itu kan biasa ya. Bener-bener. Nggak kayak di kota mahal-mahal. Iya. Sore itu kita hunting duren gitu ya. Bener-bener. Saya juga sering tuh ke daerah Luiliang tuh buat panen duren. Kadang ngambil duren yang jatuh tuh, itu enak Pak. Iya. Bener-bener. Oke. Keren banget nih teman-teman. Kira-kira dari perjalanan Bapak yang sebegitu panjangnya ada nggak sih Pak yang 1, 2 atau lebih pengalaman yang berkesan lah tidaknya? Berkesan tadi di SMP Bapak ngajar PJOK. Nah, siswanya itu mau ke sekolah itu harus jalan 8 kilo. Turun naik bukit ya. Mereka sebenarnya sehat, nggak ada yang jantungan dan sebagainya. Nah, udah sehat banget akhirnya aduh materi apa ya. Jadi bingung gitu Pak.
Akhirnya udahlah kita jalan aja yuk, lari gitu ya. Lari kan di perkebunan sawit tuh, jalan lari. Nah, karena tadi capek si siswanya itu, bapak suruh ayo tuh lari, padahal udah bapak contohin di depan aja ya. Anak di belakang aja nggak ngikut gitu, mungkin ya saya yang udah dari rumah jalan gitu. Nah tiba-tiba anak itu lari pada kenceng. Lah kenapa tuh? Pas bapak lihat ternyata dikejar babi hutan si anak itu ya. Jadi wah dia lari, bapak ikut lari juga, takut juga gitu ya. Karena babi hutan ini segerombolan ya. Oh, banyak dong, nggak cuma satu. Jadi benar-benar kayak hutan rimba banget ya Pak ya, kayak betul. lagi di puncak kayak orang pendakian gitu Pak. Ya, jadi di kebun karet lah, karet Oh, ya. karet. Bukan karet, sawit ya. Sawit. Oh iya Sawit iya. dan pada alang-alang gitu. Mhm. Dan bapak dalam hati berdoa mudah semoga ada minggu depan ada babi hagi biar. Oh biar iya anak iya gitu. iya. Biar pada lari semua ya Pak, biar pada sehat. Lari. Itu Bener-bener, pengalaman wow. sekali ya. Seneng gitu ya. Iya. Jarang-jarang loh pakai olahraga terus ketemu sama babi hutan. Iya, karena dia tadi masih di hutan ya. Oh, iya. Ya di belakang mungkin mau lewat gitu ya. Lewat. Pada takut, dia juga kenceng larinya. Iya. Pedalaman banget ya Pak ya berarti ya. Iya, jadi lumayan ya. Tapi sekarang udah nggak terlalu ya. Iya. Saya juga pernah ke Banten ya waktu itu tuh. Ayah saya tuh nyari jalan-jalan pintas gitu Pak, karena udah mau maghrib ya, jadi jalan buat perbatasan tuh ditutup. Nah, pas masuk itu ternyata tuh orang-orang tuh pada bingung Pak lihat mobil. Betul. Iya bener ya Mbak ya. Ngeliatin sampai ke belakang gitu. Iya. Ya mungkin itu zaman dulu ya, entah zaman sekarang sudah terkena globalisasi atau belum ya. Apalagi zaman dulu tahun 97 ya Pak, atau tahun berapa ya? Kalau di Banten sih 2000 ya. Oh, Sudah 2000. 2000 sebenarnya. Tapi udah yang namanya di SMP biasanya kan kota kecamatan masih jauh lagi. Oh gitu ya. iya. Masih jalan lagi. Paham. Terus itu ya Pak, dari pertama itu pengalaman yang berkesan, ada lagi nggak sih Pak? Atau selama di SMA Ranca Bungur ini lah, Bapak ada pengalaman berkesan nggak? Terkesannya Bapak senang ya melihat anak-anak SMA ini kan tadi notabene kalau masa puber ya, kemudian masa pencarian jati diri. Tapi Bapak lihat teman-teman kalian, teman-teman SMA banyak yang aktif di organisasi gitu ya. Itu merupakan salah satu wujud bahwa dia bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Jadi ketika orang lain misalkan tidur atau main, ini organisasi. Karena bagaimanapun kesempatan ini datangnya hanya satu kali. Iya benar. Jadi pengurus OSIS nanti nggak ada lagi. Gitu. Dan apalagi ini kan terakhir kali ya Pak ya di istilahnya sekolah formal gini kan, SMA masa-masa akhir gitu. Betul. Jadi teman-teman yang ikut esko terus termasuk OSIS seperti kita ini ya Pak ya. Ini ada benderanya nih. Iya. Ya, semangat lah. Pokoknya selagi ada kesempatan cari gitu ya. Bapak ingat dulu di kuliah itu ikut organisasi ya. Antara lain pertama menjadi sekretaris himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa. Jadi ada namanya HMJ Geografi. HMJ itu himpunan mahasiswa jurusan geografi. Tahun berikutnya Bapak naik jadi ketua umum HMJ. Nah kemudian tahun berikutnya ikut lagi Bapak di senat ya, senat fakultas gitu ya, ketua juga. Kemudian terakhir menjadi ketua ikatan mahasiswa geografi seluruh Indonesia. Wih, ketuanya Bapak Iya. ketuanya. Masya Allah. Jadi Himahagi namanya. Oh. Jadi ya teman-teman Bapak dari UI, UGM gitu ya. Nah, gitu ya, alhamdulillah gitu ya, dari organisasi itu. Iya. Itu berapa periode Pak? Satu periode. Satu periode. Nah, cuman kita banyak pengalaman setelah masuk organisasi karena dari fakultas, dari institut, dari perguruan tinggi itu Bapak sering menjadi delegasi. Misalnya Perwakilan harus ke UGM ya, harus ke Semarang, kemana gitu ya. Iya. Dan dibiayai oleh kampus tentunya. Iya. Ini pengalaman lah, pengalaman naik kereta, naik pesawat gitu ya. Iya, paham.
kita pun OSIS sering menjadi delegasi-delegasi ya teman-teman. Kadang kita dipanggil kemana untuk jadi bicaranya, ya kurang lebih seperti itu, atau kita menjadi yang penontonnya saja gitu. Oke, jadi dari OSIS ini bisa membangun jiwa-jiwa kepemimpinan juga ya Pak ya. Jadi orang-orang yang nggak ikut OSIS itu atau kita nih bisa lebih tahu dahulu gitu loh, seperti apa sih pandangan yang saat kuliah itu. Ya bener ya Pak nih. Terus kan menyangkut Bapak nih hebat sekali ya Pak ya, dari latar belakangnya, terus dari organisasinya. Kira-kira Bapak ada tips and trick gak nih untuk menjadi seorang pemimpin yang hebat gitu? Pertama ya, tadi satu, manfaatkan kesempatan. Itu banyak sekali kesempatan. Kalau Bapak tegaskan bahwa mau kuliah, mau ke dalam atau luar negeri, sekarang beasiswa banyak. Yang penting ada kemauan. Manjada wajada gitu ya. Ketika ada kemauan, di situ ada jalan. Jadi coba, jangan patah arang gitu ya, jangan patah. Ketika kita mencoba sekali, coba lagi. Toh ketika yang lain juga mencoba ya, misalkan Thomas Alva Edison itu kan dia 1000 kali gagal, tapi 1001-nya berhasil. Nah, tapi berarti 1000-nya dia bisa menciptakan teori kegagalan itu, biarpun 1 kalinya berhasil. Itu yang pertama adalah kesempatan itu jangan disia-siakan. Yang kedua tentunya kerja keras, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian gitu ya, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sekarang misalkan paling tidak pendidikan itu 20 tahun. Coba hitung TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 ya. Benar. Ingin menjadi orang setelah paling tidak 20 tahun. Kalau belum jangan harap. Iya. Maksudnya pasti standar gitu ya. Kalau sudah 20 tahun kita naik, stratanya udah mulai naik. Masa sih S2, S3 itu nggak punya pekerjaan kan gitu ya? Iya. Oke, saya nggak punya pekerjaan, tapi saya menciptakan pekerjaan bagi bermanfaat bagi orang lain. Iya. Gitu ya. Jadi satu, manfaatkan kesempatan, yang kedua kerja keras, yang ketiga tentunya diiringi oleh doa ya, doa kita ya. Bagaimanapun kita tidak mempunyai kekuatan apa-apa, kemampuan apa-apa, tapi Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha segalanya, kita minta. Jangan sombong ya, karena ketika doa berarti kan ada permohonan, kita merasa kecil gitu ya. Dan yang terakhir adalah jangan sekali-kali menyakiti orang tua, terutama ibu ya. Ibu bawel itu nggak jadi masalah, tapi justru akan bawelnya itu akan menciptakan orang-orang yang hebat. Iya benar-benar. Saya juga pernah baca nih, orang-orang yang sukses itu ternyata ibunya tuh bawel Pak, justru. Bawel, dia salah sedikit selalu dikoreksi gitu. Kak jangan begini, jangan begitu. Kan jadi kayak gitu tuh kita terbiasa ya Pak ya untuk lebih memperbaiki diri lah gitu. Sebenar banget nih tadi teman-teman kan, ridhollahi fi ridho walidain. Begitu Pak? Iya benar. Ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Jadi jangan sekali-kali menyakiti orang tua. Betul. Ya Pak ya. Karena doanya itu kan mustajab ya. Ketika misalkan marah, kamu gelandangan gitu pasti jadi gitu ya. Tapi ketika misalkan kamu jadi orang sukses, nah menyertai doa itu. Benar. Terus nih, di sini sebelumnya kita sudah mengadakan voting sama teman-teman di Instagram. Kira-kira pertanyaan apa aja sih, pertanyaan random untuk Bapak hari ini. Yang pertama nih, apakah ada program atau misi Bapak yang direncanakan tetapi belum bisa tercapai sampai saat ini? Kalau di sekolah banyak sekali ya program-program yang belum terlaksana, antara lain tadi menjalin kerjasama dengan stakeholder yang ada, antara lain adalah perguruan tinggi, kemudian mulai dari kecamatan, kelurahan, puskesmas. Inginnya kita dalam berbagai pembelajaran itu mendatangkan mereka, ya. Misalkan aja dari puskesmas, kan ada sex education, kemudian gizi dan sebagainya, dia mendatangkan dokter gitu ya. Kita pembelajaran di sini. Nah, kemudian melibatkan orang tua. Tadi orang tua punya profesi apa, dia nanti masuk ke kelas dan mengungkapkan pengalamannya selama dia menjadi di profesi itu. Sehingga
siswa itu lebih puas dibanding dengan hanya teori gitu. Iya, bener banget ya Pak. Jadi ketika murid melihat secara langsung itu kan jadi lebih termotivasi ya Pak ya. Betul. Bukan hanya belajar melalui teori saja, tapi prakteknya wujud nyatanya Iya. tuh ada ya Pak ya. Oke, yang selanjutnya nih, apakah Bapak dulu pas sekolah tuh pernah dihukum atau masuk ruang BK gara-gara bandel atau ikut tawuran? Kalau ruang BK nggak pernah ya, cuman ditindak itu bukan di ruang BK, tetapi di ruang kesiswaan. Karena waktu itu bapak di pesantren, nggak ada waktu untuk cukur rambut itu, karena nggak ada waktu aja sebenarnya. Akhirnya dipotong sama piket guru PKN kesiswaan pada waktu itu. Dan bukan hanya sekali ya, ada beberapa. Dan yang kedua kesiangan karena habis ngaji kan di pondok jalan kaki pasti kesiangan. Nah ya bapak terima aja, kita bentuk konsekuensi dari kesalahan itu. Tuh. Jadi nggak kayak anak sekarang yang sedikit-sedikit tuh bawel gitu ya Pak, dihukum sedikit tuh bawel gitu ya. Dulu Bapak menerima aja gitu Betul. ya. Karena harusnya sih berterima kasih ya, karena dengan diingatkan berarti ya, diingatkan kemudian dikasih sanksi, itu bentuk pecutan bagi kita untuk lebih maju dan berubah gitu. Terus yang selanjutnya itu apa titik terendah Bapak selama menjalani kehidupan dan bagaimana cara mengatasinya agar tetap semangat? Titik terendah karena waktu itu bapak masih di Banten ya, kemudian melahirkan di Bogor, otomatis kan istri punya anak, kemudian ibu bapak dan mertua juga jauh di Bandung, jadi benar-benar hanya bapak dan istri dan anak. Kemudian ketika bapak di sana, nah istri berarti dengan anak kecil itu, kami belum punya rumah yang representatif, kendaraan dan sebagainya. Kemudian bapak sampai ngajar itu dari berbagai, pertama dari SMA 8, kemudian siangnya atau hari berikutnya di Taruna Andiga ngajar juga. Nah, kemudian sorenya bapak ngajar di bimbingan belajar di GO ya, Ganesha Operasional. Kemudian nah ketika di GO itu yang paling capek lah, karena misalkan habis asar harus di tempat A gitu ya, kemudian habis maghrib di tempat B, habis sisa di tempat C dalam satu hari. Itu hujan, kemudian gelap dan sebagainya, pulang malam. Nah anak itu susah banget ya, ingin mendapatkan tadi sesuap nasi itu. Nah, kemudian masih ingat juga karena dengan motor Grand Astra waktu itu tahun 84, kemudian ke dokternya jauh, si lampunya itu mati, anak masih kecil digendong sama ibunya, kemudian hujan. Nah, itu merasa sedih banget lah gitu ya, ingin punya mobil lah supaya keluarga gimana gitu. Nah itu merupakan titik terendah lah. Tapi justru dari titik terendah itu Bapak bisa bangkit kembali ya Pak, hingga jadi seperti ini. Kalau dilihat lagi, jadi Bapak dulu sebelum jadi PNS seperti ini juga pernah menjadi guru terbang ya Pak ya? Betul. Betul. Dosen juga pernah, waktu itu langsung direkrut di UPI ya. Cuman 1 semester asisten dosen, tapi kalah bersaing dengan anak rektor yang diterima, bapak yang disisihkan. Nah di situ juga habis sedih banget. Kemudian bapak pindah haluan, ngajar di sebuah yayasan, dan Allah menakdirkan ketika kita tidak mencintai sesuatu padahal menurut Allah baik gitu ya. Nah ternyata Allah membuat planning lagi, yaitu bapak diterima di PNS ya, pegawai negeri sipil gitu. Jadi dari perjalanan itu tuh Bapak bisa benar-benar terbentuk ya Pak ya, dari terbentur dan terbentuk ya, benar banget ya Pak, dari ya berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian ya. Terus yang selanjutnya nih Pak, sepertinya ini menarik sekali nih, perjalanan percintaan Bapak sampai bisa ketemu istri Bapak yang sekarang itu gimana ya? Perjalanan percintaan Bapak selama di sekolah itu bagaimana? Terus terang karena
bapak dari kampung, SMA di kota, itu nggak pede ya, normal melihat yang cantik senang ya, cuman nggak bisa mengungkapkan. Nah akhirnya yang kedua nggak pede, kemudian tidak berani, dan yang ketiga bapak punya cita-cita, saya nggak akan pacaran dulu lah. Makanya waktu di kelas itu bapak ada yang senangi seseorang, senang ke bapak, tapi bapak tidak merespon. Akhirnya dia bilang, kamu nggak normal ya gitu ya. Ya mungkin dia marah lah gitu ya. Nah, terus pernah juga di kelas 12 itu bapak dikunci dari luar kayak gini. Kemudian di situ ada cewek di sini di kelas gitu ya. Jadi supaya pacaran gitu ya. Ceweknya ngebet mau. Nah, bapak nggak bisa juga ya, sampai keringatan, takut ya. Malah takut ya. Iya, anak-anak pada ngintip di jendela itu ya. Nah, kemudian pas mahasiswa tingkat 1, 2, 3, 4 pernah ada yang bapak senangi. Waktu itu sama-sama di organisasi. Nah akhirnya kan bapak nggak mau pacaran, sudah kalau mau serius. Nah, akhirnya bapak ajak ke taman di kampus ya. Itu bapak tanya, kamu siap nggak gitu ya. Nah ternyata di luar dugaan dia menolak gitu ya. Jadi cinta bapak tertolak. Ya sudah, berarti itu yang terbaik ya. Nah habis itu kemudian masuklah di pegawai negeri tahun ke-1. Nah tahun ke-1 itu ada diklat ya, pelatihan selama 1 bulan. Nah itu diklatnya itu di Cirebon jauh selama 1 bulan lebih, kurang lebih itu dari berbagai instansi dari berbagai pegawai gitu ya, diklat calon CPNS ya. Nah bapak kan pagi-pagi itu harus senam ya, senam zaman dulu zaman paco-paco ya, senam. Ya. Nah ada instruktur senam yang kok lincah gitu ya di depan. Instrukturnya ada yang ngundang, tapi kan suka dari peserta gitu ya. Iya. Nah habis itu minggu mau terakhir, nah bapak ngomong-ngomong kayaknya itu masih single gitu ya, gitu ya yang tadi itu. Nah melalui teman satu asrama ya, karena di asrama di situ satu kamar, ada 10 orang, satu barak gitu ya. Kamu serius? Saya udah punya pekerjaan, saya serius. Udah diketemukan lah, itu juga diketemukan. Ya udah ketemu, akhirnya di satu kafe di situ ya, ngobrol-ngobrol. Saya serius, kemudian ya ngobrol lah gitu ya. Belum sampai serius sih, masih penjajakan ya, ta'aruf lah. Udah gitu, kan banyak orang di situ. Ya sudah, karena seminggu itu udah selesai ya. Bapak ke Banten, dia peneliti di sini di Kebun Raya Bogor di waktu itu ya. Nah lama di rumah, dulu kan nggak ada HP, nggak ada apa gitu, paling surat. Nah surat pun lama gitu ya, saya hello dan sebagainya. Suratnya masih ada sampai sekarang, bapak simpen. Nah udah gitu, bapak penasaran dari Banten bapak kesini ke Bogor. Ya sudah, ketemu pada waktu itu di McD yang dulu masih ada di Pajajaran dekat Grame dulu ya. Grame dulu di depan Masjid Raya itu. Udah bapak tanya, saya sudah dewasa, sudah mempunyai pekerjaan, siap nggak jadi calon istri bapak, jadi ibu dari anak-anak bapak ya. Nah, tapi jangan dulu sekarang jawab, bapak minta 1 minggu, silakan istiaroh dulu gitu ya, pikirkan dulu, nanti minggu berikutnya bapak akan kesini lagi. Nah minggu berikutnya ke situ lagi, ditanya dan jawabannya iya. Ya sudah iya. Kemudian bapak minta untuk ke orang tuanya, bapak ke Bandung, karena orang tuanya di Bandung gitu ya, langsung ke orang tuanya. Bapak gentle ya, langsung ngomong ke orang tuanya, Pak, saya udah dewasa, sudah punya pekerjaan, ingin berumah tangga, mau mempersunting putra bapak. Putri. Ya kalau bapak mau gimana anaknya, padahal anaknya udah kita pegang. Nah, akhirnya
Oke katanya. Habis di situ nggak ada pacaran karena kan jauh ya Bapak di Banten ini. Paling Iya, iya. ketemu sebulan sekali. Itu pun ya jarang, paling surat gitu ya. Nah sudah begitu ketemu pertama, ketemu 2 kali, merencanakan untuk hitbah. Habis itu Bapak membawa keluarga, kemudian direncanakan nikah. Beberapa bulan kemudian sudah nikah. Jadi pacarannya setelah menikah. Oh, indah banget ya Pak ya. The real ta'aruf ya Pak ya. Iya. Terus nih Pak, saya mau nanya nih, tanggapan Bapak kan anak-anak zaman sekarang itu katanya nggak bakal semangat kalau nggak ada ayang, ya kan ya Pak? Isu-isu sekarang yang sedang beredar ini kan ya, nggak semangat belum disemangatin ayang, Betul. ya nggak mau makan belum ada ayang gitu. Dan ada yang bilang kalau kesuksesan itu tergantung sama ayang gitu. Jadi ada penyemangat belajarnya gitu. Kalau tanggapan Bapak sendiri gimana sih Pak? Oke, ya kita tidak menutup diri ya, dalam artian bahwa seseorang itu normal mencintai lawan jenis. Yang salah malah kan satu jenis ya, Iya. yang mencintai satu jenis. Nah, tapi kan di sini kita ada batasan. Menurut Bapak, kalau misalkan ini menjadi penghalang cita-cita, jangan. Lebih baik kalau toh misalkan ini adalah jodoh saya, ya tunggu saya sampai habis kuliah atau kita sama-sama kuliah gitu ya. Jadi jangan sampai gini, pacaran 5 tahun akhirnya juga tidak jadi nikah, malah setelah nikah malah pisah gitu ya. Iya, benar. Mending ya kita taarufnya, apalagi pacarannya sudah setelah nikah. Sebab kan analogi sekarang pacarannya itu hal-hal yang tidak diperbolehkan. Iya. Wala taqrabu zina kan, jadi jangan mendekati zina. Nah, sedangkan kan kalau muda-mudi berdua itu sekarang apalagi tanpa pengawasan orang tua atau yang dewasa, itu biasanya lebih ke arah yang negatif. Iya. Jadi sementara ini normal sih iya, nggak jadi masalah. Kalau misalkan si cewek atau cowok benar-benar sayang pada dia, tunggu saya sampai selesai gitu. Kalau ada ikatan nggak jadi masalah, misalnya udahlah siapa tahu jodoh, tapi kita tidak menutup diri gitu. Jadi menurut Bapak sih secara psikologis salah ya, kesuksesan tergantung pada yayangnya, pada gebetannya ya. Malah yang ada tadi ya, jadi mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia, kadang kan saya ngobrol dengan cowok lain dia cemburu, akhirnya timbul ini. Dia ngobrol dengan cewek, saya cemburu gitu ya. Tidak dijemput, marah dan sebagainya. Ya, jadi penting cita-cita dulu lah. Kalau gini ya, kalau kita sudah berhasil, nih cowok nih ya, kalau kita udah berhasil S1, S2, gampang cewek itu ngikutin gitu ya, kemanapun dia mencari. Cewek pun gitu, jadi nggak usah menjual murah gitu ya. Ketika pendidikannya tinggi, kemudian akhlaknya bagus, si cowok itu akan mencari calon ibu untuk anak-anaknya gitu. Jadi nggak usah diobrol, hai godain dong, nggak usah ya itu paling gitu ya. Jadi kalau pacaran itu lebih banyak mudaratnya gitu ya Pak? Menurut Bapak ya? Ya, lagi pula juga belum tentu yang kita suka sekarang, yang kita gebet sekarang, yang sedang bersama kita ini belum tentu 10 tahun ke depan itu masih bersama kita ya. Milik siapa gitu, kita yang membina lama-lama gitu ya. Iya benar. Dan ini ya, ternyata kejujuran itu bohong ketika pacaran gitu ya, pasti ditutupi gitu ya. Gimana pribadi, kalau sudah nikah nggak ada lagi, itu udah kelihatan ya. Iya. Jadi biarpun misalkan dia jelek dan sebagainya, kalau sudah sayang kan udah nikah sudah gitu. Iya paham. Ya saya kadang juga suka mikir nih kan, setiap hari kan pasti kita bertemu dengan orang yang berbeda-beda, apalagi kalau misalkan anak-anak usia sekarang kan nih, anak organisasi itu tiap hari ketemu orang yang baru, ada event apa kita ketemu sama orang yang baru, jadi itu membuka kemungkinan juga kan ya Pak ya. Benar-benar. Tadi itu yang penting asal jangan
terlampau jauh lah. Saling membantu, oke, saling apa namanya, mensupport, menyemangati, nggak jadi masalah. Gitu ya. Tapi kalau udah menjurus kepada riset dan sebagainya itu yang nggak boleh. Apalagi ini wanita ya sangat dirugikan gitu sebenarnya. Iya. Jadi sebenarnya yang paling dirugikan itu justru yang perempuan ya, Pak ya. Betul. Iya. Benar. Karena kata pepatah juga kalau kaca pecah juga kalau dilem di apapun juga nggak kelihatan deh bekasnya ya. Betul banget. Tapi wanita kan bukan kaca ya. Iya. Lebih bening dibanding kaca. Diibaratkan iya. Nah, teman-teman gimana nih? Seru banget kan pasti dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang tadi sudah pertanyaan basic-basic ya Pak ya, terus perjalanan Bapak sampai ke pertanyaan random dari teman-teman ya, itu pasti seru banget dan bisa dijadikan motivasi lah setidaknya buat teman-teman. Dari Bapak sendiri ada salam nggak Pak atau amanah lah atau penyemangat untuk siswa-siswi SMA Negeri 1 Rancabungur atau terutama untuk kakak-kakak kelas 12 nih yang sekarang tuh sedang berjuang untuk SBMPTN, kira-kira ada nggak Pak? Oke, yang pertama tadi semangat, raih cita-cita dengan sebaik-baiknya. Masa depan Anda adalah di tangan Anda sendiri. Kemudian masa depan bangsa dan negara itu tergantung kepada generasi muda. Anda-andalah yang menjadi generasi muda. Nanti akan baik, akan buruk, akan hebat, akan terpuruk, tergantung kepada hari ini Anda sebagai pemudanya. Jadi raihlah cita-cita setinggi langit, kemudian bangunlah dari tidur dan kejarlah mimpi-mimpi yang kalian catat itu. Oke, nah keren banget nih teman-teman. Nah, itulah dia obrolan podcast kita episode 1 ya bersama Bapak Kepala Sekolah kita, Pak Tata. Dan semoga hal-hal yang kita pelajari hari ini, kita dengarkan hari ini tuh bisa bermanfaat untuk kita semua ya teman-teman. Amin ya rabbal alamin. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube ini. Dan jangan lupa follow Instagram kita di OSH_Rancabungur untuk mendapatkan informasi-informasi selanjutnya nih. Saya rasa cukup ya Pak berbincang di hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga untuk Bapak Tata. Terima kasih yang sudah menjadi bintang tamu kita pada hari ini. Oke, saya rasa cukup ya Pak ya. Ada gading yang tak retak, tak ada umur, ya abadi. Nah, saya Fiorentina selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.